Biar pastinya kalian gak ketinggalan update video terbaru 3 kali dalam 1 minggu. Apa-apaan? Halo, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya, aku bersemangat banget karena mau nge-review produk terbarunya dari Dirmi Beauty. Yang pertama adalah Airy Poreless Fluid Foundation, terus yang kedua Perfect Eyebrow Contour. Jadi kemarin gak sengaja banget aku lihat keduanya ini di official store Shopee-nya Dirmi. Aku langsung order aja. Dan beberapa dari kalian juga udah sempet request ke aku. So, kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, jangan di skip videonya. Keep on watching. Pertama, aku akan kasih lihat untuk packagingnya. Ini untuk foundationnya yang Airy Poreless Fluid Foundation. Dia kayak bernuansa krem gitu. Di sini kalian bisa lihat ingredients sama klaim produk. Dan untuk packaging dalamnya, dia berbentuk tube. Di bagian ujungnya ada pumpnya. Jadi misalnya kita mengambil produk, bisa dikontrol aja kita mau ngambil 1 pump, 2 pump, dan lain-lain. Menurut aku sih ini jadi lebih gampang. Seperti itu untuk detail packaging dari foundationnya. Dan sekarang aku mau langsung kasih lihat aja cara pengaplikasiannya di wajahku seperti ini. Oke, sekarang aku mau langsung aplikasikan ke wajahku ya. Aku pakai 1 pump dulu. Untuk secara teksturnya dia ini liquid tapi agak sedikit kental menurut aku, cuman gak sekental itu juga. Dan waktu aku swatch di tangan kayaknya sini kegelapan. Bener dong, di wajahku dia kegelapan, agak orange gitu. Cuman sepertinya karena ini warm tone, harusnya sih nanti waktu diratakan gak abu-abu di muka aku. Sekarang aku tap-tap menggunakan puff cushionnya makeover seperti biasa karena ini bagus dia. Menurutku foundation ini gampang diratakan, tuh kalian bisa lihat langsung udah ngerata gitu warnanya. Dan untuk imperfectionnya di bagian noda-noda di pipi masih belum mengcover, walaupun area bawah matanya cukup oke sih, dia menyamarkan bagian gelapnya. Sekarang aku mau tambahkan di area bawah mata sama noda-noda yang belum tercover di bagian pipi. Kemudian akan aku ratakan pelan-pelan menggunakan puffnya lagi, biar hasilnya nanti lebih full coverage. Seperti ini untuk hasilnya, walaupun memang dia agak sedikit gelap, tapi seperti dugaan masih masuk dan kelihatan banget lebih mengcover daripada yang pertama tadi setelah aku pakai 2 layer. Sekarang aku mau menyelesaikan dulu untuk sisi kiri wajahku. Jangan lupa aplikasikan sampai leher karena ini warnanya juga beda sama leher aku, biar nggak belang. Seperti ini untuk before afternya, kelihatan banget ya warna kulitnya beda, tapi yang pasti tuh hasilnya natural yang semi matte gitu loh. Dan sekarang aku mau set menggunakan Dirmi Beauty Exasa, ini yang translucent powder, jadi dia nggak ada warnanya gitu, tapi memang ada efek sedikit mencerahkan biasanya. Pas banget karena ini foundationnya agak kegelapan, aku mau pakai model translucent powder yang kayak gini. Ini pertama aku tap-tap di area T-zone karena disitu yang gampang berminyak. Kemudian di area lain seperti biasa aku langsung campurkan aja menggunakan brushnya biar hasilnya lebih natural, nggak terlalu yang kelihatan berbedak banget. Lanjut sekarang ke eyebrow-nya yang Perfect Eyebrow Contour. Aku akan kasih lihat ingredients-nya, kemudian juga bagian BPOM-nya. Oh ya, untuk foundation juga pastinya udah ber-BPOM ya. Untuk bentukannya sendiri kelihatan kalau dia kecil dan aplikatornya sendiri dia kayak eyebrow-matic Korea gitu loh. Ada bagian lancip dan segitiga. Terus di sisi lain ada brush-nya juga. Jadi kalian nggak perlu pakai brush terpisah. Untuk panjang eyebrow-nya seberapa kalian bisa langsung lihat aja. Dan pertama aku sisir dulu alis aku yang agak berantakan ini biar nanti dia lebih terarah gitu. Setelahnya barulah diisi untuk bagian yang kosong-kosong aja karena memang alis aku udah cukup tebal. Untuk pigmentasinya sendiri kalau menurut aku sih dia nggak yang langsung jeder. Jadi kalau misalnya kita ngambang-ngambang nggak terlalu keluar warnanya, tapi kalau kita agak sedikit tekan langsung keluar. Jadi memang tergantung kalian, kalau pengen alis yang natural kalian bisa pakainya jangan terlalu ditekan. Seperti model alis aku ini yang udah tebal, aku harus hati-hati banget. Selanjutnya ini aku ratakan menggunakan spulinya, aku rapikan menggunakan concealer untuk bagian rambut alis aku yang berantakan. Selanjutnya di tap-tap aja, seperti ini untuk hasilnya. Itu
tadi sekalian aku aplikasikan untuk eyebrow matic-nya, dan sekarang aku mau langsung ke klaim produk. Mulai dari foundation, dia menyebutkan teksturnya ringan seperti udara. Menurut aku itu bener banget. Jadi aku tadi pakai sekitar beberapa layer, tapi aku merasa sih di muka aku dia nggak kerasa berat, kayak nggak pakai apa-apa sama sekali. Karena kan biasanya ada ya jenis foundation yang kalau kita pakainya berlapis-lapis tuh nanti akan kelihatan tebel banget. Terus dia juga menyebutkan liquid foundation untuk mengcover imperfection wajah dengan buildable coverage. Kalau menurut aku itu juga benar. Tadi imperfection wajah aku kayak area bawah mata yang gelap sama noda-noda yang ada di pipi sih menurut aku bisa tercover dengan sekitar 2 layer. Tadi aku pakainya pengambilan sekitar 2 pump, karena memang biasanya foundation yang teksturnya ringan kayak gini dia coveragenya nggak terlalu yang langsung full gitu loh. Jadi aku bisa simpulkan coveragenya sendiri medium, tapi bisa di build ke full mungkin. Cuman untuk aku sendiri sih segini udah cukup. Selanjutnya dia bisa meratakan warna kulit dengan hasil yang smooth. Jadi walaupun dia nggak menyebutkan mengecilkan pori, tapi aku sih merasa hasilnya flawless, dan kayak misalnya geradakan-geradakan yang ada di sekitaran hidung aku sama pori-pori yang gede bisa lebih tercover gitu loh. Jadi hasilnya kelihatan kulit kita tuh lebih smooth. Terus seperti yang udah dibilang di awal, dia ada kandungan SPF 18-nya, jadi bisa melindungi wajah kita dari paparan sinar matahari dan bahaya sinar UVA dan UVB. Oh ya, untuk finishnya sendiri di muka aku dia ini nggak yang matte banget atau terlalu glowing, jadi mungkin satin ya. Saya sih masih natural kayak kita nggak pakai foundation ataupun bedak. Cuman setelah aku set tadi menggunakan Dirmi Exasa yang transparent powder, memang kelihatan lebih matte, dan itu juga menguntungkan buat aku karena ternyata shade yang warm sand ini di aku agak sedikit kegelapan, jadi tadi dia agak sedikit orange gitu loh. Cuma setelah diratain sih nggak masalah karena ini memang untuk warm undertone, so di aku masih masuk-masuk aja. Sekarang untuk eyebrow matic-nya di sini dia menyebutkan precise dan gampang digunakan untuk pemakaian sehari-hari. Menurut aku sih bener ya, secara aplikatornya memang dia kelihatan lebih kecil, dan ini menguntungkan buat aku karena kan alis aku cukup tebal. Biasanya aku cuman ngisi di area-area yang kosong aja, jadi ini meminimalisir biar nggak ketebelan. Untuk yang kedua adalah Ultra 2-in-1 Eyebrow Tool yang membantu untuk membentuk dan mengisi. Menurut aku sih memang untuk aplikatornya tadi ada sisi lancipnya ya, itu membantu untuk membentuk alisnya, misalnya di bagian ujung-ujung sini yang punya aku nggak rapi. Terus sudah dilengkapi juga dengan brush, jadi kita nggak perlu pakai brush terpisah. Menurut aku untuk brushnya sendiri juga nyaman-nyaman aja, nggak membuat sakit, jadi aku sih nggak masalah. Terus yang terakhir highly pigmented, ini membuat hasilnya natural, udah gitu shade-nya juga cocok sama rambut aku. Jadi biasanya karena rambut alis aku udah cukup tebal, aku nggak berani pakai warna yang coklat. Di sini aku pilih warna yang grey ini, jadi pas banget dengan warna rambut alis aku, nggak membuat ketebalan juga. Dan kalau dibilang pigmented emang iya, sekali tekan dia tuh langsung keluar gitu warnanya. Jadi aku saran ke kalian kalau misalnya kalian pengen hasil yang natural, dipakainya ngambang-ngambang aja. Teksturnya sendiri sih mengingatkan aku sama eyebrow-nya makeover yang seperti ini. Memang dia pigmented tapi dia nggak se-creamy itu, agak sedikit keras, jadi masih bisa dikontrol aja untuk pemakaiannya. Untuk harganya sendiri, kemarin aku beli di official store Shopee Dirmi Beauty, yang foundationnya tuh netonya ada 30 ml, 179.000 harga aslinya, tapi lagi ada diskon jadi 125.300, lumayan ya, ada diskon 50.000. Just buruan cek untuk official store-nya, kali-kali aja masih diskon. Dan untuk yang eyebrow-nya dari harga 89.000 jadi 53.400. Wow. Kalau dilihat dari range harganya sih menurut aku memang masih cukup mahal ya untuk produk lokal. Cuman Dirmi Beauty sih biasanya kualitasnya oke. Aku pernah nyobain powder sama lip creamnya sih, aku suka, semuanya bagus. Dan overall untuk kedua produk ini, mau foundationnya ataupun eyebrow matic-nya sih aku nggak masalah, bagus dan cocok sejauh ini aku pakai. Yang paling berkesan sih di aku untuk foundationnya beneran super duper ringan dan hasilnya se-flawless itu di muka aku. Jadi sih aku merekomendasikan buat kalian yang mungkin punya masalah pori-pori gede atau kulit kalian berminyak, juga bisa membantu untuk menyamarkan pori dan juga mengontrol minyak yang ada di muka kalian. Akan tes ketahanan ya, baik foundation ataupun eyebrow-nya seperti apa nanti bakal aku taruh di akhir video. Tadi aku selesai mengaplikasikan sekitar jam 9 kurang seperempat. Pastinya tonton videoku sampai habis buat tahu update hasilnya kayak gimana di beberapa jam ke depan. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton videonya sampai akhir. Semoga informasinya pastinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa kalau kalian tim gercep udah nyobain kedua produk ini, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah, dan bisa direkomendasikan juga untuk teman-teman yang lain shade yang sesuai dengan skin tone-nya. Karena ternyata tadi untuk shade yang warm sun ini di aku agak kegelapan walaupun masih terselamatkan ya. Komen-komen di bawah juga ketananya seperti apa di wajah kalian. Kalau kalian suka video yang seperti ini, pastinya kalian bisa like, udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam 1 minggunya. Jangan lupa kalau kalian punya rekomendasi produk baru yang mesti banget aku review, komen-komen di bawah. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye. Oke,
sekarang udah jam 14.57, jadi hampir jam 3 sore ya, pemakaian 6 jam kalau aku total. Menurut aku wow, ini masih bagus, kayak belum ada kilau yang gimana-gimana, walaupun di ujung hidung tuh ada, karena tadi aku salah, aku sedikit kasih highlighter. Cuman kalau aku kasih zoomnya di sini, kalian bisa langsung lihat sendiri kalau bagian di lipatan hidung aku tuh belum nge-crack sama sekali, baru mau gejala akan berminyak, tapi masih flawless. Coba kayak bagian pori-pori yang sekitaran hidung juga masih bagus. Ini aku akan perjelas lagi bagian pori-porinya. Terus kalau aku lihat di bagian jerawatnya, dia juga masih mengcover dengan bagus. So overall sih menurut aku ini masih bagus, walaupun ini cuma di rumah aja, tapi cukup keringetan sih. Update yang terakhir ini 18.45, udah hampir 10 jam pemakaian. Sebenarnya ini ada videonya tapi sayang banget sepertinya kehapus, jadi aku cuma bisa kasih gambar-gambarnya aja. Menurut aku sih ini udah kelihatan cukup berminyak di ujung hidungnya, jadi dia lumer sebenarnya. Dan di lipatan hidung kalau aku lihat-lihat sih belum terlalu lumer, tapi memang kelihatan berminyak. Ini di tap-tap menggunakan tisu aja aku rasa nanti kelihatannya masih bagus, karena di pori-pori sekitaran hidung aku yang gede, geradakan komedo itu juga masih cukup tersamar. Untuk di bagian alisnya juga sebenarnya kalau dibilang waterproof enggak, karena dia kalau misalnya kena keringet terus diusap gitu dia hilang, tapi nggak segampang hilang itu juga. Cuman dari segi aplikator dan teksturnya sih aku suka, tapi untuk foundationnya beneran dia ringan, udah gitu coveragenya juga masih oke di pemakaian 10 jam, walaupun sudah agak sedikit berminyak. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Komen-komen di bawah.